Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdillahi wa rasulihi Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala aydan innallaha yughidhu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Para santri Al-Ma'un Islamic Center Panti Tunas Melati PDM Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yakni membahas kitabnya apa? Syarhu Usuli As-Salasati, penjelasan 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Razi hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragama beliau hingga akhir zaman. Qala al-musannifu wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan ibadah yaitu khauf. Ya, silakan dicatat, dalil yang menunjukkan ibadah khauf. Apa itu khauf? Rasa takut. Jadi rasa takut itu bisa menjadi ibadah kalau kita tahu ilmunya. Apa dalilnya? Nah, silakan dicatat. Dalilnya surah Al-Imran ayat 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian merasa takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, al-muradu kama sabaqa khawful ibadah
Khauf termasuk ibadah. Contohnya seperti apa? Ya, boleh catat juga. Takut yang termasuk ibadah. Yakhafu minhu an yurimahu duhulal jannah. Takut dihalangi masuk ke dalam surga. Takut dihalangi masuk ke dalam surga. Ini takut yang bernilai ibadah dan berpahala. Kenapa kamu tidak berani berbuat zina? Dia kan sudah mengajak kamu. Saya takut zina ini yang menghalangi saya masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu harus bersih dari dosa. Kalau dia masih membawa dosa, dia harus dikucek-kucek dulu. Tahu dikucek-kucek? Harus dicuci dulu. Dicuci bukan dengan sabun, dengan api. Emas itu bisa murni, terbebas dari campuran kalau bersih dengan dibakar. Umpamanya ada cincin, cincinnya ini campuran emas dan besi misalnya, atau tembaga. Cara memurnikannya, cara membersihkannya dengan dibakar, sehingga nanti terpisah antara emas dan bukan emas. Demikian juga manusia, dia pantas masuk ke dalam surga kalau sudah dibersihkan dulu dari dosa. Ya. Di antara membersihkan dosa adalah dengan dibakar di dalam neraka. Contoh yang kedua, yakhufu an yudkhilahu an-nar, takut masuk ke dalam neraka. Kenapa kamu tidak ikut acara robo-robo? Kan makan-makan di tepi pantai. Ikut kebiasaan masyarakat setempat. Saya takut perbuatan ini mengandung kesyirikan dan akan menyebabkan kekal di dalam neraka. Saya takut kebid'ahan yang kamu ajak kepada saya menyebabkan saya harus mampir ke neraka dulu. Jadi kebid'ahan itu kalau tidak ditaubati akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Apa dalilnya? Di antaranya hadis yang menyebutkan satabtariku ummati, kata Rasulullah, satabtariku ummati, umatku akan terpecah-pecah ala salasin wa sab'ina millatan, menjadi berapa? Salasin wa sab'ina millatan, 73 pecahan. Banyak ya, 73. Jadi kalau ada gelas dilempar, pecah menjadi 73. Dihitung 1, 2, 3, ada 73. Kata Rasulullah, kulluhum finnari, semuanya akan diancam dengan neraka. Rasulullah mengatakan seperti itu di depan para sahabat. Para sahabat ketakutan, takut, ya, jangan-jangan nanti saya bagian dari kelompok
tembok yang pecah tadi. Ya. Kila, lalu Rasulullah ditanya. Rasulullah mengatakan apa tadi? Kulluhum finnar, semuanya diancam dengan neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu pecahan saja. Jadi di antara 73, satu pecahan yang tidak diancam oleh neraka. Kira, lalu kemudian para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa pecahan yang tidak diancam oleh api neraka? Apa jawaban Nabi? Ma ana alaihi wa ashabi, orang yang beragamanya di atasku dan di atas jalan para sahabatku. Itu pecahan yang tidak diancam oleh neraka. Jadi para sahabat adalah orang yang sedikit dosanya dan banyak kebaikannya. Para sahabat adalah orang-orang yang sepeninggal Nabi atau pernah hidup bersama Nabi, beriman sampai wafat, dosanya sedikit, kebaikannya yang banyak. Para sahabat adalah orang-orang yang sudah bertaubat dari syirik, dari bid'ah, dan dari maksiat. Apakah mereka 100% bersih dari dosa? Tidak. Yang 100% dari dosa, bersih dari dosa hanya siapa? Rasulullah saja. Para sahabat juga punya dosa, tetapi dosanya sedikit. Kesalahannya banyak atau sedikit? Sedikit. Ya. Para sahabat itu anti syirik, anti bid'ah, anti tahayul, anti bid'ah, anti khurafat. Nah, ini dakwahnya siapa? Anti TBC dakwahnya siapa? Dakwahnya Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah harus bisa memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat. Dia harus bisa menjauhi takhayul, khurafat, dan bid'ah tanpa harus adu mulut, ya. Tanpa harus adu mulut, tanpa harus cek cok. Bisa? Bisa dengan cara halus. Kalau umpamanya kita diajak kelahi, jangan diladeni, cukup menghindar saja, ya. Kalau misalnya yang bersangkutan bertanya, tujuannya ingin mengetahui kebenaran, sampaikan dengan sopan. Tapi kalau sudah disampaikan nggak mau, jangan maksa, ya. Jangan maksa. Aw yakhafu an yusallitu alaihi aduwan fi sarrihi la bisababi dhahirin. Kalau tadi dua contoh takut yang mengandung ibadah dan berpahala, apa tadi? Takut dihalangi masuk ke dalam surga. Yang kedua, takut masuk ke dalam neraka. Ada juga takut yang termasuk ibadah tetapi dosa. Ya. Apa contohnya? Ka'an yakhafa min sahibil qabri, takut kepada mayat. Ini dosa. Berarti kita harus gimana? Gak boleh takut dengan mayat.
Ya, tidak boleh takut. Mayat itu tidak mungkin bangkit dari kuburannya. Kalau ada orang menceritakan ada sundel bolong, kuntilanak, pocong, bohong semua itu. Tuyul nggak ada. Ya. Dan saya dulu waktu ikut kemah gitu ya, diuji oleh guru-guru saya. Tengah malam suruh jalan melewati kuburan. Ya, karena kita sudah diajarkan tauhid, ya biasa saja, jalan aja. Ada takut, ya dilawan takutnya. Jangan dibiarkan. Berani melewati kuburan? Yang benar. Terserah mau kuburan Cina, mau kuburan Muslim, sama saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Justru kalau kita takut, nanti kita akan dipermainkan oleh jin. Wah, orang itu takut, sekalian aja ditakut-takutin gitu. Demi Allah, saya bukannya saya sombongin. Waktu saya kuliah di Solo, kebetulan kos-kosan saya itu harus melewati kuburan. Saya jalan, ya agak cepat sedikit ya jalannya, tapi nggak ada apa-apa itu. Ya, gitu. Bahkan ketika ada orang yang meninggal dari kaum muslimin, disunahkan kita mengikuti sampai pemakaman supaya mengingat bahwa kita pun akan bernasib sama, yaitu mati. Ya. Jadi takut bernilai ibadah tapi dosa. Apa tadi? Takut kepada mayat. Gitu ya. Jadi misalnya kita lagi sholat nih, sholat jenazah, tiba-tiba jenazahnya bangkit, jangan lari. Berarti memang dia belum mati, jantungnya berdetak lagi. Ya, jangan lari. Justru kita senang orang itu diberikan kesempatan untuk beribadah, menambah ibadahnya. Banyak orang lari, tapi mustahil lah, nggak ada ceritanya orang lagi sholat kan tiba-tiba bangun lagi. Nah, itu hanya di film saja. Itu orang ngeprank biasanya ya. Contoh yang kedua, tadi pertama takut yang mengandung dosa ya. Takut yang mengandung dosa yang kedua, contohnya takut dikuasai musuh. Takut dikuasai musuh tanpa ada alasan yang jelas. Umpamanya kan kita sudah merdeka nih, Indonesia sudah merdeka. Dulu memang pernah dijajah oleh siapa? Jerman. Belanda. Misalnya kita takut Belanda datang lagi, padahal tidak ada berita, ya tidak ada kabar berita Belanda akan datang lagi. Tapi kita takut dengan Belanda. Takut yang seperti ini, takut ibadah tetapi berdosa. Ya kan? Jadi jangan dikira takut itu tidak mengandung dosa dan pahala. Bisa mengandung salah satu darinya. Bisa mengandung pahala, bisa mengandung dosa. Ya. Ammal khaufu minal aduwi alladhi amamaka wa ma'ahu as-silah. Nah, sekarang yang ketiga, takut yang tidak mengandung dosa dan pahala. Takut yang tidak mengandung dosa dan pahala. Bisa dibedakan? Yang pertama apa tadi? Takut mengandung pahala. Apa saja? Takut terhalang dari masuk surga. Yang kedua, takut masuk neraka. Takut berpahala. Takut yang berdosa apa? Takut dengan mayat.
Yang kedua, takut dengan musuh yang bisa mendatangkan keburukan tanpa alasan yang jelas. Nggak ada kabar berita, nggak ada alasan, gitu ya. Nah, itu justru berdosa. Nah, sekarang yang ketiga, takut yang tidak mengandung pahala juga tidak mengandung dosa. Contohnya adalah takut, silakan ditulis, takut yang tidak mengandung dosa dan pahala. Artinya boleh, tetapi tidak mengandung dosa dan pahala. Satu, takut kepada musuh yang ada di depan, kelihatan, dan membawa senjata, boleh. Ya. Takut di depan orang yang akan menyerang kita, musuh, dan membawa senjata. Misalnya tiba-tiba di depan pagarnya digedor-gedor, bawa parang gitu. Woi, anak panti, keluar semua. Itu takut seperti itu, takut yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pahala. Boleh takut seperti itu, karena kita melihat dia bawa mandau, kan takut. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau nggak takut malah nggak normal kita. Diam saja dia, nggak normal malah. Ya kan? Manusiawi, ya manusiawi. Ya. Takut dihukum Pak Haji Yusuf. Ini mengandung dosa atau pahala? Tergantung alasannya apa. Takut dengan pengurus nanti dihukum, ya. Kalau kamu yang salah, ya takutnya takut berpahala, ya. Tidak disiplin misalnya. Yang kedua, yang tidak mengandung dosa dan pahala, tapi boleh. Wa kadzalika minas sibai, takut kepada binatang buas yang akan menyerang. Ya. Kita lagi tidur pagi-pagi mau turun, tiba-tiba di depannya ada 10 harimau. Wah, gimana nih mau keluar nih? Ada harimau di depan, ada singa, gitu ya. Ya, tentu kita takut diterkam. Atau ada ular masuk ke kamar, ularnya ya berbisa, lalu kemudian kita lari. Nah, itu takut yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pahala. Artinya boleh, itu manusiawi. Ya, karena ada orang yang berani nangkap ada ular malah dia nggak lari. Ya, tangannya dia cepat. Begitu ada ular dia langsung ya megang lehernya. Ya, jadi tidak mematuk, tangannya cepat dia. Nah, ini sudah ahli. Ya. Fahadha khaufun tabi'iyun. Dalam bahasa Arabnya namanya takut tabi'i. Takut tabi'i. Takut alami. Hukumnya boleh. Ya. Jadi kalau ditanya harus paham ya. Saya ulangi lagi, takut ibadah contohnya apa? Pak Udin. 1, 2. Takut terhalang masuk surga. Itu bernilai ibadah, berpahala. Yang kedua, takut ibadah tapi berdosa. Nah, ini apa contohnya tadi? Yang ditanya ini kok. 1, takut kepada mayat. Yang kedua, ya takut kepada musuh tanpa alasan jelas. Yang ketiga, takut yang tidak mengandung pahala dan dosa. 1, 2. Ya,
nyata berarti. Takut kepada musuh di depan mata yang membawa senjata. Qala Asy-Syaukani rahimahullahu, Imam Asy-Syaukani rahimahullah seorang ulama berkata atau beliau menafsirkan, wa khafuni, maksud dari kata-kata wa khafuni, takutlah kepadaku. Kata Allah berfirman, takutlah kepadaku. Apa maksudnya? Faf'alu ma amurukum bihi watruku ma anhaakum anhu li'anni al-haqiqu bil khawfi minni wal muraqabati li amri wa nahyi li kaunil khairi wasyarri biyadi. Kata Asy-Syaukani, beliau menafsirkan takutlah kepadaku, maksudnya adalah kerjakanlah apa saja yang aku perintahkan kepada kalian. Takutlah kepadaku, kata Allah, maksudnya apa tadi? Kerjakanlah apa saja yang aku perintahkan kepada kalian dan tinggalkan apa saja yang aku larang kalian. Karena hakikat rasa takut itu hanya kepadaku saja, kata Allah. Dan merasa diawasi karena perintah dan laranganku. Kemudian dilanjutkan, sebab kebaikan dan keburukan ada di tanganku, kata Allah. Jadi tafsirannya cukup panjang ya. Jadi ketika Allah menyebut atau memerintahkan kepada hamba-hambanya, takutlah kepadaku saja, maksudnya apa tadi? Kerjakanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian, tinggalkanlah laranganku kepada kalian. Sesungguhnya takut itu hanya kepadaku saja. Dan senantiasa merasa diawasi dengan perintah dan laranganku, karena kebaikan dan keburukan di tanganku. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan perintah wajib dari Allah, berarti orang itu pasti dia nggak takut dengan Allah. Ya, dia merasa tidak takut. Orang yang tidak meninggalkan larangan Allah berarti rasa takutnya berkurang. Ya. Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Wa qad kana al-anbiya'u asyaddal khalqi khaufan minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan di antara manusia yang paling takut kepada Allah adalah para nabi. Para nabi manusia yang paling takut kepada Allah. Apa dalilnya? Banyak. Yang pertama, Al-A'raf ayat 59. Qala Nuh alaihi salam liqaumi. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan yang
pantas disembah selain Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalian ditimpa azab yang pedih. Ini perkataan Nabi Nuh. Aku takut kalian ditimpa azab yang pedih. Jadi Nabi Nuh takut umatnya terkena azab. Kenapa? Karena ada sebagian besar yang tidak mau diajak kepada tauhid, tetap musyrik. Padahal gurunya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ceramah siang dan malam mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah. Sebagian besar tidak mau, bahkan anaknya juga tidak mau. Diajak untuk naik ke perahu, anaknya menolak, tidak mau mengesahkan Allah, tetap berada di atas kesyirikan. Jadi ternyata tidak mudah, ya. Jangan dikira kita menasihati orang supaya meninggalkan kesyirikan itu mudah. Nabi Nuh saja itu tidak berhasil mengajak anaknya mengesahkan Allah. Tidak mudah, ya, kita datang ke acara robo-robo. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, robo-robo itu syirik, musyrik, tinggalkan, dikeroyok itu, ya. Cukup kita berdakwah seperti ini, nggak masalah, ya, direkam, nanti diupload lewat YouTube. Jadi mempersembahkan kepala kerbau, kepala sapi atau hewan yang lainnya untuk penunggu laut termasuk syirik. Sebenarnya bukan robo-robonya, ya, tapi persembahan hewan sembelihan untuk penunggu laut. Padahal laut itu yang menjaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan para malaikatnya untuk menjaga bumi, menjaga gunung, menjaga laut, menjaga langit, menumbuhkan tanaman, memberi makan ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Malaikat sudah ada yang disuruh oleh Allah. Bukan jin, bukan, ya. Bukan penunggu pantai, bukan. Wa qala Syu'aib alaihi salam liqaumihi. Demikian juga Nabi Syu'aib Allah rekam dalam surat Hud ayat 84. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak pantas bagi kalian Tuhan selain Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizana. Janganlah kalian curang, mengurangi takaran dan timbangan. Jadi orang-orang yang suka curang ketika berjualan harusnya 1 kilo, setelah dibawa pulang ke rumah kurang dari 1 kilo, curang dia. Di zaman Nabi Syu'aib itu sudah ada para pedagang yang curang. Inni arakum bi khairin, sungguh aku melihat kalian dalam keadaan makmur, dalam keadaan berlimpah harta. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhin, sungguh aku takut kalian ditimpa azab yang menguasai kalian, yang meliputi kalian. Demikian juga Nabi Muhammad SAW mengatakan takut, ya, kepada Allah direkam dalam surat Al-An'am ayat 15.
Kul inni akhafu, Rasulullah mengatakan, sungguh aku takut in asaitu rabbi, jika aku bermaksiat kepada Tuhanku, azab yaumin adzim, ditimpa azab yang pedih. Nabi saja takut bermaksiat, padahal sudah dijamin Rasulullah itu dimaafkan dosa sebelum dan sesudah. Tetap saja Rasulullah juga takut ditimpa azab. Man yusraf anhu, siapa yang dijauhkan azabnya yauma idzin, pada hari kiamat, faqad rahimahu, sungguh Allah telah merahmatinya. Wa dzalika, dan itulah al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata. Al-An'am 16. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa li sadrihi azizun ka azizil marzali minal bukai. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dalam kondisi takut, sampai-sampai di dada Rasulullah itu seperti ada suara panci, ya, karena beliau menangis. Ya, disebutkan kasautil ina ila gola fihil ma, seperti panci yang diisi air itu bersuara, saking takutnya. Ya. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.